warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih tetap membahas tentang heading. Ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video saya tentang multi-level list dan juga heading. Jadi di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana penggunaan atau cara membuat dari multi-level list dan juga heading. Pada video kali ini saya akan lebih spesifikkan heading untuk beberapa kasus serta manfaat dari heading. Langsung saja. Pada video sebelumnya sudah pernah dibahas tentang bagaimana cara membuat multi-level list dan juga heading kegunaannya. Nah, sekarang saya mau bahas. Di video sebelumnya banyak pertanyaan. Bagaimana kalau misalkan saya ternyata subbabnya itu tidak pakai 1.1, 1.2 dan seterusnya, tapi pakai A, B, C dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya babnya atau subbabnya itu tidak dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3, jadi nggak perlu pakai multi level list. Terus bagaimana kalau misalkan di atas satu pendahuluan itu nanti di daftar isinya ada yang namanya daftar pustaka, daftar pustaka, maksud saya daftar isi, kemudian daftar tabel, halaman judul dan sebagainya. Bagaimana cara membuatnya, Bu? Setelah ini kita bahas. Sebelum saya membahas itu, saya tunjukkan dulu keuntungan selain mempermudah kita nanti untuk membuat daftar isi. Heading ini juga sangat bermanfaat ketika kita mempunyai misalkan laporan dalam banyak halaman. Ketika kita mencari subbab tertentu, nah kita munculkan navigation-nya. Karena ini belum ada isinya kan, belum ada tulisannya, berarti kan kita mudah melihatnya dia di mana katanya subbab matematika sulit. Tapi kalau sudah ada isinya, kesulitan kan? Kalau ada isinya, berarti kita tinggal klik saja. Misalkan kita mau ke halaman pembahasan, subbab pembahasan, berarti kita langsung klik di halaman pembahasan, sampai di halaman pembahasan. Itu. Saya akan membahas dulu bagaimana kalau misalkan di atas bab 1 misalkan ada yang namanya halaman judul, biasanya seperti itu kan, halaman judul. Kemudian ada lagi kata pengantar, ada lagi terisi. Berarti kalau seperti ini, untuk babnya ini kita siapkan sudah dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sudah, ada bab. Nah, kemudian ada bab, ada subbab, ada sub dari subbab. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Nah, kita buat headingnya itu untuk babnya. Jadi, bab 1 pendahuluan, daftar isi, kata pengantar, halaman judul ini kita masukkan dalam heading 1. Jadi misalkan ini heading 1. Heading 1 kan ini belum sesuai aturan KTI kan, tulisannya biru dan sebagainya. Untuk menyesuaikan seperti biasanya, seperti pada video sebelumnya, yaitu klik kanan, kemudian modify. Heading 1 dia hurufnya misalkan Times New Roman 14, kemudian warnanya hitam, letaknya di tengah. Seperti ini. Jadi kemudian untuk pengantar kita bisa langsung klik heading, atau misalkan ada cara lain selain langsung klik heading 1, kita blok ini, kemudian format painter, kemudian kita blok daftar isi. Painter, kita blok pendahuluan. Nah, kita blok yang heading 1. Langsung saja bisa. Kemudian latar belakang rumusan masalah ini masuk di heading 2.
heading 2 kan. Nah, heading 2 masih seperti ini. Kita atur dulu. Modify. Kemudian Roman 12. Kiri tulisannya warna hitam. Kemudian untuk format lainnya bisa numbering-nya kita set di sini pakai ABC. Oke. Nanti yang ini bisa kita lanjutkan pakai heading 2. Ini juga pakai heading 2. Tapi untuk numbering-nya satu lagi. Kita start dari A. Heading 2. Ini heading 3 kan harusnya. Ini juga masuk heading 2. Harusnya masuk pembahasan ya. Masukkan di pembahasan gini. Heading 2 dimulai di klik kanan, restart mulai dari A. Ini juga masuk di heading 2 langsung kayak gini. Sabar soalnya. Oke. Selanjutnya untuk heading 3 ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia masuk di heading 3. Heading 3 kan belum ada ya, belum ada pengaturannya, kita atur lagi. Klik kanan, modify. Maka ini Times New Roman, kemudian 12. Warnanya hitam. Kemudian untuk numberingnya kita pakai apa? Misalkan tadi 1, 2, 3. Ini juga dimasuk di heading 2. Heading 3 maksud saya, karena dia sub dari subbab. Karena ini yang mulai dari sama harusnya. Seperti ini. Ini muncul kan? Misalkan bab 2, enter bab. Misalkan bab 2 ada di halaman sekian. Dia di halaman sekian. Ketika klik bab 1, dia langsung di bab 1. Ketika klik bab 2, dia langsung di bab 2. Ketika kita masuk di subbab hubungan PTI dengan distrik, berarti dia langsung ke halaman ini. Paham ya sampai di sini? Ya, selanjutnya misalkan ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau misalkan laporannya sudah jadi, Bu? Saya belum buat dalam bentuk heading-heading itu yang dibahas Bu Umi. Ya, berarti kita buat. Nah, caranya gimana? Sama-sama saja kayak tadi. Berarti caranya ya tinggal misalkan untuk yang ini ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan dia masuk di sama misalkan. Berarti kita atur headingnya. Masuk di heading 1. Jadi kan yang halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, dan sebagainya, bab 1, bab 2, bab 3 itu kita masukkan di heading 1 saja. Kita masukkan di heading 1, kita set dulu, modify. Misalkan Roman 12, bold, kemudian warnanya hitam. Ya, posisinya di tengah, spasinya 1,5. Oke. Dan untuk yang daftar isi mengikuti, tapi kita masukkan di heading 1 juga. Ringkasan kita masukkan di heading 1 juga. Selanjutnya prakata juga masuk di heading 1. Satu pendahuluan masuk di heading 1 juga. Misalkan latar belakang. Latar belakang ini misalkan kan di heading 2 dia sebab. Misalkan saya atur dia Times New Roman 12 Greenwood warnanya hitam,
1,5, numberingnya kita pakai ABC. Itu. Jika nanti di heading 2 juga di rumusan masalah juga masuk heading. Kemudian batasan masalah juga masuk di heading. Terus yang ini bab 2 tinjauan pustaka masuk di heading 1. Kemudian kajian penelitian itu masuk di heading 2. Nah, ini kita mulai dari awal restabilitas. Karena kan bab 2 dari awal. Kemudian ini teori dia juga masuk heading 2. Ini kan sub dari subbab. Sub dari subbab dia kita masukkan di heading 3. Heading 3 belum kita set dulu. Kalau misalkan kita menambahkan lebih dari 3 heading boleh. Jadi misalkan memisahkan antara bab 1, bab 2, babnya sama halaman judul dan sebagainya. Itu boleh dipisahkan. Jadi dia masuk heading 1 sampai 4 misalkan. Ini subbab berarti dia halaman 12, warnanya masih 1,5. Kemudian numberingnya misalkan pakai angka 1, 2, 3. Sebut. Berarti selanjutnya, nah ini itu sudah masuk di sub dari subbab 3. Ini bab 3 masuk di 1. Tujuannya masuk di heading 2. Manfaatnya juga masuk di heading 2. Terusnya ya, bisa dilanjutkan sendiri caranya sampai ke bawah. Selanjutnya dari tiga-tiganya ini bisa kita buat daftar isi otomatisnya. Jadi sebenarnya untuk yang laporan ini saya buat contoh yang laporan aja ya. Kita buat lagi versi kita. Misalkan terisi berdasarkan heading ini ya. Nanti cara membuatnya itu kita klik reference, kemudian table of content, kita buat custom table of content, kemudian kita klik jadi seperti ini. Tinggal bagaimana nanti kalian cara mengaturnya supaya lebih rapi. Misalkan saya update di sini, ternyata ini bukan latar belakang, tapi harus ada latar belakang masalah misalkan. Misalkan latar belakang masalah. Nah, berarti kita harus kemudian yang misalkan saya tambahkan satu lagi manfaat penelitian misalkan dia masuk di heading 2. Nanti kita harus update isinya supaya sesuai dengan yang kita buat tadi. Terisi update caranya tempatnya sama di reference, kemudian kita update. Di daftar isi ini kan belum ada yang kita tambahkan tadi. Jadi cara untuk mengupdate-nya supaya otomatis tertambahkan apa yang kita tambahkan tadi,
Jadi caranya kita klik reference, kemudian kita update table of content-nya. Update entire table, jadi bukan hanya update page number, tapi update isi dari daftar isi. Otomatis ada D, manfaat penelitian, dan juga paham ya. Sampai di sini. Oke, paham ya? Kalau belum paham, dicoba terus sampai paham. Dan bisa langsung tanya ke saya, bisa by email atau by komentar. Sekian video dari saya. Semoga semuanya bisa memahami dan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update tentang video terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.